juga tahu, Din. Enggak, gini loh, Nit. Iya, maksud saya sebenarnya saya yang nyuruh Rio ke sini. Supaya kita bertiga bisa ngobrol secara langsung ya sayang. Sekalian saya mau minta maaf sama kamu, Nit. Karena selama ini sayalah yang dorong-dorong kamu untuk mendeketin Rio. Sebenarnya saya dan Dina sudah kenal sejak kita masuk kuliah dulu. Tapi kenapa kamu nggak bilang dari dulu, Yo? Karena selama ini saya nggak berterus terang sama Bapak kalau saya udah punya pilihan sendiri. Kamu kan tahu kondisi Bapak saya seperti apa, ya kan? Kamu tega ya? Dan saya begitu kaget sekali waktu Bapak bilang dia akan mengundang calon istri saya ke rumah dan ternyata itu adalah kamu. Nggak enak loh, Yo. Kita salah loh. Aku nggak nyangka tuh akhirnya bisa kayak gini. Udah, kamu sini aja nunggu, biar aku aja yang nemuin. Saya yang paling bersalah terhadap kamu, Nit. Saya mempermainkan perasaan kamu demi kepentingan saya dan Rio. Tapi sumpah, Nit. Sumpah saya nggak nyangka jadinya akan kayak gini. Saya yang ngalah. Saya mundur. Enggak, Din. Mungkin memang saya yang bodoh. Mungkin memang selama ini saya yang nggak pernah peka. Nit, saya nggak mungkin mengorbankan kamu sampai kayak gini. Udah deh, Nit. Biar saya yang nanggung akibat dari semua ini. Sekarang kamu nggak usah nangis, kamu balik ke Ryogi ya. Nggak mungkin, Dina. Saya tahu ini semua pasti akan menyakitkan hati kamu. Nit, saya kamu munafik. Saya pasti sedih. Tapi ini keputusan terbaik. Jalan yang terbaik. Setidaknya saya mendapat kepuasan untuk diri saya sendiri, Nit.
Kepuasan karena saya bisa berbuat sesuatu terhadap kesehatan ayah dari laki-laki yang saya cintai. Dan kepuasan karena saya ternyata bisa berkorban demi cinta, Nit. Dina, satu hal yang paling berharga dari semua ucapan kamu adalah keikhlasan kamu untuk berkorban demi cinta. Sikap kamu membuat saya sadar, Dina, kalau cinta itu butuh pengorbanan. Dan sekarang saya minta sama kamu untuk memberikan kepada saya hak untuk berkorban demi cinta. Saya nggak ngerti maksud kamu, Nit. Sumpah saya ikhlas. Dina, sekarang giliran saya yang bicara ya. Saya melakukan semua ini. Itu saya lakukan demi kepuasan saya. Karena saya telah melakukan suatu hal demi kesehatan dari ayah, dari laki-laki yang saya cintai, Dina. Dan juga untuk kepuasan bahwa saya bisa berkorban demi cinta. Dina, dia tuh cinta sama kamu, Din. Percuma kamu dorong-dorong dia untuk menikahi saya. Nggak ada gunanya. Karena mungkin hanya tubuhnya saja yang bisa saya miliki. Tapi hatinya kan tetap jadi milik kamu, Dina. Jaga Rio baik-baik ya. Gimana, Din? Dia nangis, terus dia pulang. Dia pasti akan cerita sama omanya, dan omanya pasti akan bilang sama bapak, dan Perasaan saya bilang enggak kok, Rio. Dia tabah walaupun perasaan itu hancur banget. Din, saya nggak mengkhawatirkan Nita. Saya memikirkan bapak. Gimana kalau seandainya bapak tahu, dan Karena kamu gak sayang sama dia. Iya, hah? Kamu tahu nggak? Aku tuh juga ngerasain kepedihan dia, Rio. Karena aku benar-benar salah. Hah? Aku nggak nyangka, tau nggak? Akibatnya tuh bisa sampai kayak gini, separah ini. Udah deh. Kayaknya yang paling baik kita doain aja dia supaya dia baik-baik aja. Soalnya dia itu udah berkorban buat kita, Rio. Dia itu udah berkorban buat kita. tumben Mas yang bukain pintu. Mau keluar ya? Enggak. Saya sengaja nungguin kamu. Saya ingin dengar cerita kamu setelah kamu ketemu dengan Nita. Sini. Coba ceritain. Ya, kita ngobrol, kita terus terang sama Nita. Iya, terus? Ya, saya dan Dina terus terang sama Nita. Kalau Coba jelasin yang jelas. Gimana coba? saya dan Dina ngomong terus terang sama Nita kalau
Saya udah kenal banget, udah kenali Dina lama banget. Sejak kita masuk bangku kuliah dulu, saya mencintai Dina dan Dina juga mencintai saya. Dina juga minta maaf kalau selama ini dia yang macokin Nita ke saya. Hal itu dilakukan semata-mata untuk menutupi hubungan kami berdua, agar nggak diketahuin Bapak. Iya, terus sekarang bagaimana? Ya, dia sakit hati, dia nangis, dan dia membuat keputusan untuk pergi. Padahal Dina sempat bilang sama dia kalau lebih baik Dina yang mengundurkan diri dari kehidupan saya. Saya salut sama Nita. Dalam keadaan seperti ini, dia masih bisa buat keputusan. Ya, saya juga sependapat. Tapi mulai saat ini saya nggak yakin kalau Nita akan kerja lagi di kantor. Nita, apa kamu tetap tidak mau bercerita sama Oma? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Ini beban Nita sendiri, Oma. Dan saya yakin saya cukup kuat. Tapi apa yang kamu katakan itu sangat berbeda dengan apa yang kamu rasakan. Itu yang Oma lihat. Gak tahu deh, Oma. Tapi yang jelas, saya mau pergi jauh untuk melupakan semuanya ini. Pergi jauh itu kemana? Ya pokoknya pergi jauh, Oma. Ke Eropa atau kemana aja. Nita butuh suasana yang berbeda. Kamu ini gimana sih? Kan papamu sudah bilang dia segera akan pulang untuk menikahkan kamu dengan Rio sebelum bulan puasa ini. Saya mulai ragu Oma untuk menikah sama Rio. Maka itu saya ingin sekali pergi jauh untuk merenungkan apakah saya sanggup menikah sama Rio atau enggak. Loh, kenapa? Sepertinya kamu itu sudah sangat akrab. Keakraban ternyata bukan jaminan untuk menikah, Oma. Kamu itu sepertinya sudah ketularan sikap kebanyakan wanita-wanita modern ya. Takut menikah. Tadinya saya ingin merahasiakan semuanya ini sama Oma. Karena ternyata saya harus jujur sama diri saya sendiri, Oma. Kalau sebenarnya saya ragu untuk menikah sama Rio. Saya rasa 5 hari cukuplah bagi Nita untuk merenung. Jadi sekarang lebih baik kamu telepon dia dan tanyakan sama dia apa dia masih mau kerja di sini. Saya rasa enggak, Mas. Ya, setidaknya basa-basi lah. Kamu kan nggak bisa begitu aja membuang dia. Apalagi Bapak sama sekali belum tahu tentang mundurnya Nita dari posisinya sebagai calon menantu. Kalau saya menghubungi dia lagi, saya takutnya akan lebih melukai perasaannya. Lebih baik kita cari aja sekretaris baru. Tapi Papa juga sudah pegang janji sama saya, Oma. Kalau Papa nggak akan menghubungi Om Susilo sebelum kita pamit sama Om Susilo. Supaya ceritanya nggak jadi simpang siur, Oma. Oma mikirin apa sih? Ya memikirkan apa lagi kalau nggak memikirkan apa yang sebetulnya terjadi pada diri kamu.
Loh, yang terjadi sama saya kan seperti yang Oma bilang. Saya mulai ketularan sama sikap kebanyakan wanita modern, Oma. Takut menikah. Nah, itu namanya kamu cuman menggunakan dugaan Oma untuk menutupi alasan yang sebenarnya. Ya kan? Rio, Bapak tidak mau mendengar alasan apapun. Pokoknya nanti malam kamu bawa Nita sama omanya ke sini. Sudah saatnya dia sering makan malam di sini karena sebentar lagi dia akan menjadi bagian dari keluarga kita. Bu, Pinky mana? Pinky pagi-pagi sudah berangkat, Pak. Karena dia harus sampai di sana duluan untuk ngajak anak muridnya ke Taman Mini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur Tante. Saya baru saja bilang sama Rio untuk menjemput Tante supaya nanti kita makan malam sama-sama. Nah, sekarang kita sarapan saja lah. Waduh, maaf. Terima kasih sekali. Saya kan hanya mampir untuk pamit. Kalau nanti saya ikut sarapan, kan ketinggalan pesawat. Tante, sebelum bulan puasa kita kan akan menikahkan Rio sama Nita. Sekarang mendadak Tante keluar negeri, sedangkan Sujaro saya nggak tahu di mana. Apa ini nggak membuat Nita jadi bingung? Oh, saya itu hanya nganterin Nita. Dia pengen ke Itali. Ya, mungkin pengen bernostalgia selama belum terikat tali perkawinan. Nitanya mana, Bu? Ada di dalam taksi. Kakinya keselio. Kakinya atau hatinya yang keselio? Kamu ribut sama Nita ya? Enggak, Pak. Permisi, saya mau mengucapkan selamat jalan sama Nita. Saya juga mau nyusul, tapi saya takut sama hukuman ibumu. Kamu jemput dia sekarang, kalau perlu kamu gendong. Bapak mau bicara. Iya, Pak. Saya juga mau pamit dulu. Kasihan dia terlalu lama di taksi. Jangan, Bu. Sarapan dulu. Mari yuk sama-sama. Udah, terima kasih. Maafkan saya, Nit. Semua yang terjadi di luar kemauan saya. Kamu gak perlu minta maaf, Yo. Karena saya memang gak pernah ada dalam hati kamu. Justru sayalah yang harus minta maaf. Karena sayalah hidup kamu jadi gak tenang. Saya akan selalu berdoa yang terbaik buat kamu. Selamat jalan. Selamat jalan, Oma ya. Terima kasih ya, Rio ya. Oma kok bingung? Sepertinya antara kalian berdua itu ada sesuatu hal yang Oma sendiri nggak mengerti. Oma akan lebih bingung lagi kalau ternyata Oma tahu bahwa antara saya dan Rio nggak ada hubungan apa-apa. Jalan, Pak. Mana Nita? Dia nggak mau turun, Pak. Soalnya takut telat nyampe di airport.
saya betul-betul tidak habis pikir. Dia harus segera menikah. Tiba-tiba secara mendadak dia mau keluar negeri. Kamu tanya kapan dia pulang? Dia nggak bilang kapan, Pak. Bu, ini pasti ada yang tidak beres. Ketidakberesan ini kan tanggung jawab Bapak. Loh, kok masalahnya dilempar ke saya? Ini bukan masalah lempar-lempar kesalahan, Pak. Tapi kenyataannya, Bapak menentukan tanggal pernikahannya tanpa membicarakan dengan yang bersangkutan. Mungkin saja Nita belum siap, Pak. Apanya yang belum siap, Bu? Dia sudah dewasa. Dia sudah dekat dengan Rio. Dia sudah setuju menjadi calon istri Rio. Bapaknya sama eyangnya juga mendukung. Saya kan tidak perlu membicarakan rinci hal ini dengan Nita. Saya kan kepala keluarga. Dan saya juga calon mertuanya. Iya, tapi Nita kan belum anggota keluarga kita, Pak. Bapak nggak bisa dong seenaknya begitu sama dia. Kamu bisa bilang nggak ada apa-apa. Tapi kelihatannya Bapak tetap curiga. Karena kamu membuat pengunduran Nita yang mendadak. Bahkan kelihatannya terlalu mendadak. Saya juga maunya perlahan, Mas. Tapi kan Mas juga tahu sendiri gimana Bapak. Bapak itu selalu membuat langkah-langkah yang nggak bisa kita duga. Ya terpaksa dong saya mesti adu cepat sama dia sebelum semuanya terlambat. Iya. Tapi kamu beruntung. Karena Nita itu orang yang sangat pengertian. Iya sih. Ada apa, Bu? Ibu sedang mencoba meyakinkan diri. Kenapa Nita pergi mendadak tiba-tiba begitu? Ibu berusaha, tapi akhirnya dikalahkan oleh keraguan. Sebetulnya Ibu memang pantas untuk ragu. Terus terang saya memang berbohong, Bu. Coba ceritakan apa yang sebetulnya terjadi. Yang sebetulnya terjadi, Rio itu sudah bicara pada Nita bahwa dia sama sekali tidak pernah mencintainya. Dan dia juga sudah mengatakan pada Nita bahwa gadis pilihannya adalah Dina. Itu sebabnya dia keluar negeri? Ya, mungkin. Zaman berubah. Begitu juga tatanan kearifan. Tapi hati bapak kamu sudah dipenuhi dengan keyakinan bahwa dia selalu benar. Sehingga sudah tidak ada lagi ruang untuk menerima tatanan kearifan sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, Bu. Ya, langkah indahnya hidup ini ya, Bu. Seandainya saja Bapak mau membuka hatinya untuk sebuah kearifan. Kalau itu sampai terjadi, Shinta, berarti Allah telah memberikan mukjizat yang besar kepada Bapak. Dan Dina tidak perlu menunggu terlalu lama untuk bisa diterima di rumah ini. Ya, kasihan. Bagaimana keadaan kamu, Ren? Mas, seperti yang udah diperkirakan sebelumnya, Mas harus datang ke sini untuk jemput Yogi. Saya nggak kuat lagi. Saya mau ke rumah sakit. Tolong cepat ke sini, Mas. Saya segera ke sana ya.
saya mendadak harus ke pabrik. Ya. Kalau gitu saya jadi batal dong. Pergi ke kantornya. Kamu mau ngapain ke kantor? Ya rencananya saya mau jadi sekretaris sementara sebelum Mas dapat penggantinya Nita. Ya udah kalau gitu saya tunda dulu. Mas juga tuh harus ke pabrik. Sebetulnya sih saya mencari sekretaris yang masih single. Tapi karena keadaan memaksa, yang sudah punya suami pun lumayan lah. Ngaco kamu. Udah dulu ya, saya harus berangkat sekarang supaya saya kembali sebelum malam. Ya udah, hati-hati di jalan ya Mas ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Surat pindahan Yogi sudah saya buatkan. Terima kasih. Yogi lagi di kamarnya menunggu kamu. Reni juga lagi di kamarnya. Permisi. Yoga. Tolong, kamu yakinkan sama Reni. Kalau masa depan Yogi terjamin. Ya. Yogi. Papa datang kok diem aja? Papa datang mau jemput kamu. Papa tahu Yogi sedih. Karena Yogi mau ninggalin Mama. Iya. Bukan. Yogi sedih bukan ingin ninggalin Mama. Tapi Yogi sedih karena Mama akan ninggalin Yogi. Mama bukan yang mau ninggalin Yogi. Mama mesti masuk rumah sakit supaya cepat sembuh. Mama akan meninggal kan, Pak? Mama nggak akan sembuh. Siapa yang bilang? Teman-teman Yogi. Teman-teman Yogi itu kan masih anak-anak. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka tahu dari mamanya. Kata mamanya, penyakit kanker itu nggak akan sembuh. Nggak semuanya begitu. Teman Papa ada yang sakit kanker. Tapi buktinya sampai sekarang sehat walafiat. Papa bohong. Untuk apa Papa bohong? Iya kan? Iya kan? Sekarang Yogi nunggu dulu sini. Papa mau bicara sama Mama. Maafkan saya, Mas. Saya membiarkan ruangan ini gelap. Karena memang saya maunya seperti ini. Saya juga minta maaf atas semua yang telah terjadi. Mas udah gak perlu minta maaf lagi sama saya. Semua ini salah saya, Mas. Saya terlalu nekat.
bisa mempertahankan cinta saya kepada Mas. Saya harusnya menikah dengan kamu. Karena saya mencintai kamu. Mas, semua itu hanya ada dalam impian kita. Tapi dalam kehidupan nyata, Mas tidak pernah menikahi saya. Mestinya saya harus tahu diri dan sadar kalau sampai kapanpun juga saya tidak akan pernah bisa memiliki Mas Yoga seutuhnya. Saya mohon kamu tidak mengungkit masa lalu. Saya tidak akan pernah melupakan masa lalu. Tidak akan. Karena bagi saya, masa lalu adalah sebagian dari perjalanan hidup saya. Mas, sebelum saya pergi, saya mau jujur. Dulu, saya yang dengan sengaja membiarkan diri saya hamil. Karena semata-mata saya nggak mau kehilangan Mas Yoga. Saya ingin menjadi orang yang selalu dicintai sama Mas Yoga. Tapi saya adalah orang yang paling bodoh. Saya nekat untuk mempertahankan cinta saya dengan cara apapun. Saya tidak berpikir panjang. Saya menyesal. Dan saya bisa menerima kalau memang saat ini Allah sedang menghukum saya. Saya terima. Saya terima. Saya minta maaf. Maafkan saya, Mas Yoga. Maafkan saya. Ini bukan kesalahan kamu, tapi kesalahan kita. Seharusnya saya punya pendirian yang kuat, seperti Rio. Punya keberanian untuk berpegang pada keyakinan atas pilihan hidupnya. Yogi, kita berangkat sekarang ya? Ya, Pak. Pak, Yogi mau pamit dulu sama Mama. Iya. Hah? Udah mau berangkat, sayang? Mama nggak apa-apa kalau Yogi tinggalin. Gak apa-apa, sayang. Mama kan nanti banyak temennya. Ada dokter. Ada perawat. Ada Pak Arifin juga ya, Ma? Ya, sayang. Pak Arifin juga yang nanti akan nganterin Mama pergi ke rumah sakit. Yogi,
lagi dengar mama baik-baik ya sayang ya. Papanya Yogi itu sibuk sekali. Karena papa harus kerja keras untuk cari uang. Buat kita berdua sayang. Buat biaya sekolahnya Yogi. Buat biaya pengobatan mama. Makanya Yogi gak boleh tanya macam-macam. Yogi gak boleh nakal ya sayang ya. Yogi juga gak boleh minta macam-macam sama papa. Yogi harus ikut sama papa. Dan yang paling penting, Yogi mesti nurut sama papa. Ya sayang ya. Selamat jalan. Terima kasih, Ma. Kamu harus pergi. Hati-hati sayang. Jangan nakal. Yogi mesti ingat semua pesan mama. Ya. Jangan lupa makan sayang. Mama. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.